Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami dapat tugas untuk matkul ERP, yaitu adalah estimasi biaya ERP. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri. Nama saya Ahmad Sofyan, NIM 2018 53010. Kemudian yang selanjutnya adalah di sebelah kanan saya ada Khairul Umam dengan NIM 2018 53027. Kemudian yang selanjutnya yaitu di posisi ketiga yaitu ada Agus Rianto yaitu dengan NIM 2018 53070. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang paling ujung sendiri, perkenalkan dengan Mas Syarif Hidayat yaitu dengan NIM 2018 53020. Kemudian yang selanjutnya di sini mohon maaf, ada satu lagi anggota dari kelompok kami yang belum bisa gabung, tapi nanti di akhir slide nanti bisa mengikuti, yaitu ada Indah Yuni Retnoning Tias yaitu dengan NIM 2018 53056. Oke, untuk langsung saja untuk masuk ke materinya. Di sini saya akan jelaskan sedikit mengenai tentang ERP. Apa sih itu ERP? Untuk ERP sendiri yaitu kepanjangan dari Enterprise Resource Planning. Kemudian pengertian dari ERP sendiri. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis yang lengkap. Kemudian yang selanjutnya untuk ERP sendiri pasti tidak jauh dengan yang namanya estimasi biaya. Untuk estimasi biaya ERP sendiri, untuk yang poin pertama adalah sistem ERP membutuhkan sistem yang besar, mulai dari proses akuisisi hingga pemeliharaan sistem yang sudah berjalan bagi perusahaan kecil dan juga perusahaan menengah. Untuk selanjutnya yaitu adalah salah satu tahapan yang harus diselesaikan dalam pemilihan software sistem ERP adalah membuat kasus bisnis. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah manfaat dari evaluasi ERP sendiri, yaitu untuk manfaat evaluasi ERP sendiri antara lain adalah untuk melihat peluang pengembangan, lalu untuk memperkirakan biaya kepemilikan total atau total cost ownership, dan menilai sejauh mana sistem selaras dengan kebutuhan bisnis. Untuk selanjutnya akan disusul dengan teman saya yaitu adalah Khairul Umam. Kepadanya saya persilahkan. Oke, saya akan menjelaskan tentang estimasi biaya ERP. Apa aja yang termasuk dalam estimasi biaya ERP? Yaitu ada masuk total cost of ownership (TCO), yaitu adalah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan ERP. TCO sendiri ada berbagai komponen biaya, yaitu yang pertama pendekatan biaya langsung atau direct cost, dan biaya yang tidak langsung atau disebut indirect cost. Untuk yang kedua ada biaya tidak langsung, indirect cost. Berdasarkan tipe pengeluaran biayanya, TCO itu ada yang pertama yang dikeluarkan hanya sekali yaitu one time cost, dan yang kedua biaya yang harus dikeluarkan secara rutin setiap tahun atau yang biasanya seperti pajak dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya akan diteruskan teman saya. Baik, untuk biaya pendukung sistem ERP terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost. Yang kedua adalah biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung sendiri meliputi total biaya lisensi dan dukungan software. Kemudian yang kedua, biaya tidak langsung meliputi total biaya pelatihan dan dukungan administratif dari staf teknologi informasi maupun para pengguna sistem. Nah, untuk biaya pengelolaan sistem sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah one time cost
yaitu biaya ini dikeluarkan hanya satu kali dalam suatu proyek. Misalnya yang pertama adalah pembelian software baru, yang kedua pembelian atau upgrade, yang ketiga konsultasi dengan pihak eksternal, yang keempat adalah biaya tenaga kerja internal. Yang kedua akan diteruskan oleh teman saya yaitu Mas Arif. Oke, biaya pengeluaran sistem ERP. Yang kedua adalah ongoing annual cost atau biaya rutin tahunan. Biaya ini nilainya tidak terlalu besar, namun rutin dikeluarkan karena berkaitan dengan pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut meliputi satu, pemeliharaan software itu sendiri. Biaya ini meliputi aktivitas sebagai berikut ini. Satu, perjanjian dukungan teknis dengan vendor software, upgrade software. Yang kedua adalah kustomisasi akibat adanya upgrade software versi yang terbaru. Selanjutnya adalah nomor 2 adalah pemeliharaan hardware. Yang ketiga adalah konsultasi dengan pihak eksternal. Yang terakhir adalah tenaga kerja internal. Biaya yang berkaitan dengan aspek ini, misalnya pelatihan yang berkesinambungan terhadap karyawan akibat adanya rotasi pekerjaan atau keluar masuk karyawan itu sendiri. Baik, meneruskan dari temanku yang sebelumnya, slide terakhir adalah slide kesimpulan. Kesimpulan dari diskusi yang sudah kita presentasikan ini, itu yang pertama ERP. ERP adalah bagian dari infrastruktur perusahaan dan sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, tujuan implementasi ERP adalah untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, kegagalan penerapan ERP pada umumnya disebabkan karena faktor manusia. Misalnya, kebiasaan para key user atau manajer yang tidak terbiasa dan menggunakan perangkat lunak, dan para manajer yang kurang memperhatikan pendidikan atas pelatihan karyawannya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, entah itu yang disengaja maupun tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.